Inilah sosok Rugun Saragi, istri mantan Jampitsus Febri Ardiansah. Istri Febri Ardiansah bernama Rugun Saragi. Ia merupakan seorang jaksa yang telah dikaruniai 3 orang anak. Rugun Saragi merupakan jaksa fungsional di Kejaksaan Agung RI. Ia aktif di bagian penyuluh hukum, serta terlibat dalam kegiatan sosial. Meski jarang tersorot, ia dikenal berkarir di jalur hukum dan memiliki kontribusi nyata di masyarakat. Siapa sebenarnya Rudy Margono, PLT Jampitsus yang menggantikan Febri Ardiansah? Rudy Margono lahir di Magetan pada tanggal 6 Desember tahun 1969. Rudy Margono merupakan lulusan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang. Setelah itu, ia melanjutkan pendidikan Magister Hukum di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Dalam perjalanan karirnya, Rudy pernah menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Selain itu, ia juga pernah dipercaya menjadi Jaksa Penuntut Umum di Komisi Pemberantasan Korupsi. Berdasarkan LHKPN, Rudy Margono tercatat memiliki harta kekayaan sebesar 7 miliar rupiah. Inilah mantan Kapolres yang umrohkan keluarga pakai uang setoran hasil jual sabu. Mantan Kapolres yang umrohkan keluarga pakai uang setoran hasil jual sabu bernama Didik Putra Kuncoro. Ia merupakan mantan Kapolres Bima Kota yang sekarang jadi tersangka kasus narkoba. Pengadilan Negeri Rababima dalam dakwaannya menjelaskan, Didik menggunakan uang setoran hasil penjualan sabu untuk mendaftarkan dirinya bersama 6 anggota keluarganya untuk ibadah umroh dengan biaya sebesar 434 juta rupiah. 4 kasus besar yang ditangani Febri Ardiansah. 1. Kasus Chromebook Nadiem Makarim yang menyebabkan kerugian negara mencapai 1,5 triliun rupiah. 2. Kasus impor gula Tom Lembong yang menyebabkan kerugian negara mencapai 194 miliar rupiah. 3. Kasus korupsi Tower BTS Kominfo yang menyebabkan kerugian negara mencapai 8 triliun rupiah. 4. Kasus korupsi MBG karena proses penyidikan dan persidangan masih berlangsung sehingga belum diketahui potensi kerugian negara dan tersangka lainnya. 5 korupsi besar yang ditangani Febri Ardiansah. 1. Kasus korupsi PT Timah yang menyebabkan kerugian negara mencapai 271 triliun rupiah. 2. Kasus korupsi Pertamina yang menyebabkan kerugian negara mencapai 193 triliun rupiah. 3. Kasus korupsi PT Asabri yang menyebabkan kerugian negara mencapai 22 triliun rupiah. 4. Kasus korupsi asuransi Jiwasraya yang menyebabkan kerugian negara mencapai 16 triliun rupiah. 5. Kasus korupsi minyak sawit mentah yang menyebabkan kerugian negara mencapai 11 triliun rupiah. 5 korupsi besar yang ditangani Febri Ardiansah. 1. Kasus korupsi PT Timah yang menyebabkan kerugian negara mencapai 271 triliun rupiah. 2. Kasus korupsi Pertamina yang menyebabkan kerugian negara mencapai 193 triliun rupiah. 3. Kasus korupsi PT Asabri yang menyebabkan kerugian negara mencapai 22 triliun rupiah. 4. Kasus korupsi asuransi Jiwasraya yang menyebabkan kerugian negara mencapai 16 triliun rupiah. 5. Kasus korupsi minyak sawit mentah yang menyebabkan kerugian negara mencapai 11 triliun rupiah. Bongkar, 3 alasan ijazah Jokowi masih disembunyikan sampai sekarang. 1. Asas hukum actori incumbit probatio. Menurut Yakub Hasibuan, beban pembuktian mutlak berada di tangan pihak yang melempar tuduhan, bukan pada korban yang dituduh. 2. Menghindari presiden buruk bagi pejabat publik. Menurut Yakub Hasibuan, jika Jokowi menuruti desakan ini, hal tersebut akan menjadi celah bagi pihak-pihak tertentu untuk menjatuhkan siapapun di masa depan lewat metode pemaksaan serupa. 3. Upaya pembunuhan karakter yang tak akan selesai. Menurut Yakub Hasibuan, menunjukkan ijazah dinilai tidak akan memuaskan para pembenci Jokowi. Jenderal Polisi yang ikut korupsi Ompreng MBG. Jenderal Polisi yang ikut korupsi Ompreng MBG bernama Brigjen Pol Lalu Muhammad Iwan Mahardan. Ia merupakan Jenderal Polisi Bintang 1 yang saat ini menjabat sebagai Sekretaris Deputi Bidang Promosi dan Kerja sama Badan Gizi Nasional. Brigjen Pol Lalu Muhammad lahir di Nusa Tenggara Barat pada tanggal 22 Januari tahun 1972. Brigjen Pol Lalu Muhammad ditetapkan sebagai tersangka karena terbukti korupsi terkait markup harga pengadaan Ompreng pada program makan bergizi gratis. 3 jenderal tersangka korupsi MBG. 1. Brigjen Pol Lalu Muhammad Iwan Mahardan merupakan Jenderal Polisi Bintang 1, ditetapkan sebagai tersangka karena ikut korupsi MBG. 2. Irjen Pol Sony Sonjaya merupakan Jenderal Polisi Bintang 2, ditetapkan sebagai tersangka karena ikut korupsi MBG. 3. Letjen TNI Lodewijk Pusung merupakan Jenderal TNI Bintang 3, ditetapkan sebagai tersangka karena ikut korupsi MBG.
Inilah 7 tersangka kasus korupsi MBG. 1. Dadan Hindayana merupakan tersangka korupsi MBG yang pernah menjabat sebagai Kepala Badan Gizi Nasional. 2. Letjen TNI Lodewijk Pusung merupakan tersangka korupsi MBG yang pernah menjabat sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional. 3. Irjen Pol Sony Sonjaya merupakan tersangka korupsi MBG yang pernah menjabat sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional. 4. Brigjen Pol Lalu Muhammad Iwan Mahardan merupakan tersangka korupsi MBG yang pernah menjabat sebagai Sekretaris Deputi Bidang Promosi dan Kerja Sama Badan Gizi Nasional. 5. Asep Yusuf Somantri merupakan tersangka korupsi MBG adalah orang kepercayaan Sony Sonjaya. 6. Andri Mulyono merupakan tersangka korupsi MBG yang pernah menjabat sebagai Komisaris PT Yasa Arta Trimanunggal. 7. Glory Harimas Sihombing merupakan tersangka korupsi MBG yang pernah menjabat sebagai Ketua Yayasan Indonesia Food Security Review. Sosok Juristan yang buat Nadiem Makarim divonis 10 tahun penjara. Penunjukan Juristan sebagai staf khusus Nadiem Makarim disebut majelis hakim telah membuktikan adanya unsur penyalahgunaan, sehingga hakim memvonis Nadiem Makarim 10 tahun penjara. Menurut hakim, Nadiem secara terencana dan sistematis menempatkan Juristan sebagai staf khusus yang memiliki kewenangan lebih. Bahkan proses penganggaran dan kebijakan kerap dipercayakan kepada Juristan ketimbang Dirjen. Padahal berdasarkan peraturan Presiden, staf khusus menteri hanya bertugas memberikan saran dan pertimbangan kepada menteri. Nama Juristan rupanya bukan orang baru bagi Nadiem Makarim. Ia pernah menjabat sebagai Chief Operation Gojek pada tahun 2010. Juristan diketahui merupakan lulusan Harvard Kennedy School dan tercatat memiliki kekayaan sebesar 17 miliar rupiah. Inilah 3 hakim yang kawal sidang Dr. Tifa di kasus ijazah Jokowi. 1. Hakim Ketua Majelis Kristina Endarwati. 2. Hakim Anggota 1 Rudi Rafli Siregar. 3. Hakim Anggota 2 Matilda Kristina Katarina. Sosok Jenderal Polisi yang ikut korupsi ompreng MBG. Jenderal Polisi yang ikut korupsi ompreng MBG bernama Brigjen Pol Lalu Muhammad Iwan Mahardan. Ia merupakan Jenderal Polisi Bintang 1 yang saat ini menjabat sebagai Sekretaris Deputi Bidang Promosi dan Kerja Sama Badan Gizi Nasional. Brigjen Pol Lalu Muhammad lahir di Nusa Tenggara Barat pada tanggal 22 Januari tahun 1972. Brigjen Pol Lalu Muhammad ditetapkan sebagai tersangka karena terbukti korupsi terkait markup harga pengadaan ompreng pada program makan bergizi gratis. Langkah mengejutkan Dr. Tifa usai didakwa terkait kasus ijazah Jokowi. 1. Dr. Tifa tegas menolak restoratif justice alias menolak berdamai dengan Jokowi. 2. Dr. Tifa akan mengajukan eksepsi atau nota keberatan atas dakwaan yang ditujukan kepadanya. 3. Dr. Tifa tidak akan melakukan pengakuan bersalah kepada Jokowi. Penipuan investasi bodong berkedok supplier makan bergizi gratis, MBG, menyeret nama salah satu TikToker asal Surabaya, Hendra Mafia Pentol. Diketahui, Hendra merupakan sosok di balik kesuksesan jenama kuliner Mafia Pentol, yang populer sebagai salah satu pelopor pentol lobster di Surabaya. Ia dikenal sebagai pengusaha inspiratif yang berhasil membangun bisnisnya dari nol dengan ratusan cabang di seluruh Indonesia. Ia sering membagikan kisah tersebut melalui akun TikToknya Mafia Pentol. Salah seorang korban, Atok Ila mengungkapkan, melalui seorang teman, dirinya diajak untuk berinvestasi produksi omai sebagai supplier MBG di beberapa satuan pelayanan pemenuhan gizi, SPPG, di Sidoarjo dan Kediri. Atok akhirnya setuju dan mulai menaruh modal pertamanya senilai 200 juta rupiah pada Januari 2026 dan dijanjikan keuntungan sebesar 20% setiap bulannya. Awalnya investasi berjalan lancar, kemudian pada Februari 2026 dia kembali ditawarkan berinvestasi lobster untuk bahan mentah pembuatan produk pentol miliknya. Akhirnya, ia kembali berinvestasi sebesar 100 juta rupiah untuk lobster dengan perjanjian keuntungan 20%. Dia awalnya janji tanggal 27 Maret dapat keuntungannya, tapi meleset dengan alasan masih bergulir. Tapi di situ saya masih percaya, kata Atok kepada Kompas.com, Rabu, 1 Juli 2026. Tapi, dia malahan awalnya ngasih 20% itu hanya dari hasil keuntungan, bukan termasuk modal. Jadi awal-awal dia ngasihnya 5 juta rupiah, 4 juta rupiah, padahal saya naruh uang total di sana 400 juta rupiah, imbuhnya. Ia menyebut, Hendra sempat mengembalikan sekitar 40 juta rupiah pada 8 April 2026. Pada 29 April 2026, Hendra kembali meminta Atok untuk berinvestasi 100 juta rupiah untuk 1 ton lobster tambahan. Akhirnya saya kasih lagi 100 juta rupiah, jadi total modal saya kan yang masuk 400 juta rupiah semuanya dan di situ saya tegaskan kalau 20% keuntungan yang kembali itu dari omset ternahnya. Namun, kepercayaan itu berujung petaka. Hendra mendadak hilang tidak bisa dihubungi maupun ditemui lagi. Setelah, uang, saya masukin.
Ternyata keuntungan dari hasilnya saja, modalnya nggak kembali. Terus sampai sekarang dia nggak ada kabarnya. Rumah produksi yang ada di Jalan Gunung Anyar itu juga sudah pindah, ungkapnya. Segala cara juga sudah ia coba. Mulai dari mendatangi rumah korban, mengirim pesan teks, hingga telepon. Kini, Atok juga telah melaporkannya ke Rumah Aspirasi Wakil Wali Kota Surabaya dan meminta agar dibantu untuk menyelesaikan perkara itu. Inilah sosok Kristina Endarwati, Hakim Ketua yang kawal sidang Dr. Tifa di kasus ijazah Jokowi. Kristina saat ini menjabat sebagai Hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, yang lahir di Yogyakarta pada tanggal 10 April tahun 1972. Kristina melanjutkan pendidikan S1-nya di Universitas Gadjah Mada dengan jurusan Hukum, kemudian ia melanjutkan pendidikan S2-nya di Universitas Islam Indonesia dengan jurusan Magister Hukum. Kristina pernah menjabat sebagai Ketua Pengadilan Negeri Kendal pada tahun 2020. Kemudian ia bertugas di Pengadilan Negeri Jakarta Timur sejak tahun 2024. Lah ya lur, Presiden Prabowo Subianto tak coblos tak pilih. Ben Indonesia akeh perubahan nih. Ternyata podo ae. Lah ya apa? Tak kira macan Asia. Ternyata masih bilang hidup Jokowi. Lah sampean lo tak pilih Pak, dipilih rakyat. Kok bilang hidup Jokowi lo? Ya apa sih Pak? Kalau sampean jadi presiden ya sampean sendiri yang jadi presiden. Jati diri Bapak sendiri yang jadi presiden. Jangan selalu bilang hidup Jokowi. Sampean dipilih rakyat Pak. Nek sampean bilang hidup Jokowi, gak ono bedane Pak. Dipimpin Jokowi. Ya apa? Lah ya lur, mosok ngekei klambi nang rakyate diuncal-uncalno. Gak ono bedane kambek Jokowi. Wis salah. Presidene gak ono bedane. Wis plek padha ae. Inilah sosok Hakim Andi Saputra yang minta Nadiem Makarim dibebaskan. Andi Saputra lahir di Banyumas pada tanggal 25 Januari tahun 1982. Andi merupakan lulusan sarjana hukum di Universitas Jenderal Sudirman pada tahun 2006. Kemudian Andi lulus dari Universitas Krisnadwipayana dan meraih gelar magister hukum pada tahun 2017. Sebagai lulusan hukum, Andi justru mengawali karirnya sebagai jurnalis. Ia pernah menjadi jurnalis untuk koran Sindo pada tahun 2006. Ada poros tengah. Jadi MPR bersidang, poros tengah lawan, poros tengah didukung oleh Golkar dan P3 melawan PDIP, gitu kan. Terus hari itu juga saya datangi Akbar Tanjung, saya datangi Hamzah Has. Pokoknya saya usahakan hari itu memastikan bahwa P3 Golkar akan memilih Gus Dur. Lawannya adalah Bu Mega. Jadi sore nanti Gus Dur akan jadi presiden. Gitu. Saya usahakan betul sedemikian rupa. Nah terus saya datangi Gus sampean kok jadi presiden. Temen saja, jadi sampean siap. Tapi aku njaluk syarat lurus bapak aku sing berjuang Gus. Terus siji soal Aceh itu sampean beresi. Terus dia jawab karo turu ngene iki Mas. Soal Aceh gampang tak tempeling macam-macam. Nomor loro Gus. Tidak boleh lagi ada kekuasaan di Nusantara ini yang terkait dengan mitologi Nyai Roro Kidul. Gitu kan? Itu saya ngomong langsung sama Gus Dur di Hotel Mulia. Terus Gus Dur, Nyai Roro Kidul gak masalah. Oh gak masalah, wis tak SMS. SMS apa? Tak kongkon jilbaban. Gelem. Jadi Nyai Roro Kidul itu sekarang pakai jilbab. Gus Dur itu gitu. Jadi kemudian sorenya jam 5 sore kira-kira beliau sah menjadi presiden gitu ya. Dan kelak ketika beliau jatuh oleh impeachmentnya Pak Amin Rais dan seterusnya, aku yang evakuasi jam 8 pagi di istana dan seterusnya. Ceritanya banyak. Pokoknya intinya adalah bahwa bangsa kita ini sekarang eranya adalah butuh pengayoman. Apa sebenarnya Rismon Sianipar? Rismon Sianipar merupakan akademisi, peneliti, dan ahli forensik digital yang dikenal sebagai mantan dosen di Universitas Mataram. Rismon lahir di Pematang Siantar pada tanggal 25 April tahun 1977. Rismon menempuh pendidikan S1-nya di Universitas Gadjah Mada dengan mengambil jurusan teknik. Kemudian Rismon melanjutkan S2-nya di Universitas Gadjah Mada dengan mengambil jurusan bidang teknik elektro. Rismon
sebelumnya dikenal sangat vokal mempermasalahkan keaslian ijazah Jokowi. Bahkan dulu Rismon menyebut 11.000 triliun % ijazah Jokowi adalah palsu. Namun sikap Rismon berbalik arah, ia mengambil langkah mengejutkan dengan meminta maaf secara langsung kepada Jokowi dan menyatakan ijazah Jokowi adalah asli.